Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdoyo dan aspe sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-109 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Ki Wari, Eli Ermawati sebagai Nini Wari, Herman sebagai Ki Wulung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ki Warih sungguh tidak percaya mendengarkan apa yang diungkapkan oleh ayahnya. Tetapi Ki Wulung tetap memegang teguh pendiriannya dan apa yang telah diucapkannya. Ki Wulung memandang putranya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ada sinar kesejatian yang memancar di kedua mata orang tua itu. Di balik kedua matanya yang bersembunyi di cekungan keningnya, Ki Wulung tersenyum lembut, lalu menepuk-nepuk bahu putra tunggalnya. Aku sungguh tidak mengerti, Kek. Apa sebetulnya yang diinginkan cucumu? Kakek mengatakan tentang Jati Ningaluhur dan apa yang dikatakan Waluyaning Jati. Tentu saja tidak berbeda dengan apa yang disebut orang Jatining Agesang, yang dinamakan kehidupan yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup menerima dan menghayati akan kemuliaan yang sejati dalam hidupnya. Iya, kau boleh menyalahkan bapak dan ibumu. Terserah, Warih. Tetapi itulah yang dikejar-kejar Sukmo. Aku juga tidak mengerti, Warih. Apabila bocah kecil itu sudah mencari jati ningaurip. Sukmo, aneh sekali anak itu. Maafkan aku jika aku menyalahkanmu, Kek. Maafkan aku. Ya, kau boleh menyalahkan aku, Warih. Boleh. Kuakui, aku pun tidak bisa mendidik dan mengajari anakmu. Kalau bocah itu sudah mengerti dan mencari sarana untuk mendapatkan jati ningaurip, siapa yang mampu menahannya? Tidak seorang pun, Warih. Cukup lama aku belajar kepadamu, Kek. Cukup lama aku mempelajari hidup dan kehidupan sebagai seniman. Namun kali ini aku kena batunya. Aku kalah dengan anakku. Setiap orang memang menginginkan jati ningaurip, Nyer anakku. Karena dengan mendapatkan jati ningaurip, dia tidak akan kena mati. Dia tidak akan kena pati pada dirinya. Selai bulunya pun tidak ubahnya dijadikan sarana pangkal tolak untuk menyembah dan memuji. Itulah yang dicari Sukmo apabila orang mendapatkan sembah puji. Nah, jika demikian keadaan manusia itu, baginya tidak berbusana pun tidak akan susah. Tidak makan pun tetap senang. Jikalau dihina, ia pun tetap sukacita. Sekalipun diancam dan bahaya mendatangi dirinya, ataupun mati akan merenggut nyawanya, dia akan tetap tersenyum menghadapinya. Pada dirinya tidak ada sama sekali rasa was-was, apalagi takut. Kesentosaan jiwa lahir dan batin akan menyertainya. Kelak, apabila anakmu mendapatkan hal itu, walaupun mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa, dia pun tidak akan merasa bersukacita yang berlebih-lebihan. Dia tidak jatuh dalam sanjungan, dan sama sekali dia tidak akan merasakan segala kemuliaan dan kebesaran dalam dirinya. Sejauh itukah yang diinginkan cucumu, Kek? Ya tentu saja, Nger. Siapapun boleh menyalahkan aku dan neneknya. Dia sebetulnya telah mempelajari dan mendalami bahwa sebenarnya ia tidak mampu menolak akan datangnya kebahagiaan, celaka, sakit, ataupun kemuliaan.
dia sebetulnya telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Nrimo ing pandum. Nah, disitulah anakmu telah mencari hal itu, Are. Dan aku pun tak mampu mendapatkannya, Kek. Apalagi kamu, aku, bapakmu, buyut canggahmu pun belum ada yang meraih hal itu, Are. Kita manusia susah untuk nerimo ing pandum. Belum pernah kutemui seorang pun yang nerimo. Catatlah itu baik-baik, anakku. Dan apabila anakmu saat ini sedang mencari hal itu, apakah aku salah? Apakah neneknya salah jika membiarkannya pergi walaupun dengan hati yang berat? Kalau aku bisa menerima, nenek dan kakek bisa menerima. Lalu bagaimana dengan ibunya, Kek? Bagaimana? Ya, kalaupun dengan berat hati, ia pun harus menerima. Ketahuilah, istrimu dengan setia menantinya, bahkan bertaruh nyawa mengandung, melahirkan, dan memeliharanya. Ya, perasaan seorang ibu tentu saja tidak akan pernah rela untuk melepaskan putra satu-satunya. Istrimu mencoba untuk mengerti bahwa segalanya merupakan ganjaran. Semuanya adalah pemberian dari Gusti yang Maha Agung. Nah, hanya Gusti yang langgeng hidupnya. Hidup yang sesungguhnya, tidak dapat pula disamakan dengan berbudi. Manakala akal manusia sudah menghayati akan pupusing rasa, sari-sarinya dari rasa, dialah yang boleh dikatakan sudah memegang rasa yang sejati. Rasa ning sejati yang saat ini dicari anakmu. Nah, kau paham itu, Are? Aku mencoba mengerti, Kek. Ya, kau boleh mencoba mengerti. Kalau kakek, nenek, buyut dan canggahmu, aku dan kau masih mencari rasa ning sejati, maka kita tidak bersalah seandainya mengizinkan anak turun kita untuk mengikuti jejak langkah itu. Sebab akan halnya rasa yang sejati. Nah, jangan keliru. Bukan pula diartikan rasa 6 jenis rasa, dan juga bukan pula rasa yang dirasakan dengan lidah. Tidak pula diartikan rasa yang terasakan oleh hati. Rasa dari pikiran yang bekerja. Rasa dari badan yang merasakannya. Bukan rasa hati dari orang yang memperbincangkan dirinya. Bukan pula rasa yang diderita manakala sakit, dan rasa bahagia ataupun senang manakala menerima kemuliaan. Nah, pada hakikatnya, orang yang telah memegang adanya rasa sejati itulah dapat dikatakan sudah memegang inti dari rasa. Atau pusering rasa. Rasa yang demikian itu dapat dikatakan raja dari segala rasa. Sebab rasa yang sejati akan membawai segala macam rasa di badan manusia ini. Dia akan dapat mengendalikan segala aneka rasa. Orang yang demikian itu yang sudah memiliki rasa sejati, sudah dapat dikatakan selalu mulia rasanya. Dia dalam keadaan waluyo jati murti, hidup sempurna dan menerima kemuliaan yang sesungguhnya. Apakah Sukmo sudah memahami hal itu, Kek? Siapapun tidak akan pernah percaya akan hal itu, Are. Tidak akan pernah menerima. Tetapi setelah kurenungkan, memang dia itu bisa. Dia berjalan bukan karena hati dan pikirannya, tetapi ia berjalan
Karena menuruti hakikat nurani dan kehidupan ini, dia berjalan karena roh kasukman. Dia berjalan karena nuring kasampurnan. Ki Warih menghela napas dalam-dalam, lalu mencoba merasakan getaran-getaran detak nadinya. Sampai di ujung-ujung syarafnya, ia membayangkan masa kecilnya. Ia membayangkan masa remajanya. Ia juga membayangkan di mana ia mengalami mukti rahayu. Dikala duduk di pelaminan bersama istrinya, ia mengangkat dagunya memandang cakrawala senja, memandang matahari yang berhias mega-mega hitam yang mulai beranjak ke ufuk barat. Angin berdesir menyapa hatinya yang sunyi, menyapa sukmanya yang dilanda kegelisahan. Kau dengarkan itu binatang? Kau tahu itu cengeret, Wareh? Iya, Kek. Nah, cengeret itu hanya sebesar kelingkingmu. Ia hanya sekukumu. Tetapi ia bisa memamerkan suaranya yang nyaring di saat-saat senja. Kau tahu arti semua itu? Kau tahu arti di balik semua itu, Wareh? Yang kudapatkan dan yang kurenungkan hanyalah kebesaran dan kemuliaan yang maha kuasa, Kek. Tak ada yang mampu menciptakan makhluk seperti itu. Binatang yang tak jauh beda dengan lalat itu mampu menunjukkan kebesaran yang maha kuasa. Dia itu hidup sejenak. Hidup hanya sebentar. Tetapi ia mampu mengeja zaman, Ger. Kalau binatang-binatang kecil seringkeh cengeret itu bisa menikmati kehakikian hidupnya, apalagi anakmu. Anakmu adalah seorang manusia, Wareh. Jangan kau pandang kecilnya. Tetapi dia adalah manusia yang utuh. Mempunyai jatining rasa. Mempunyai dua tubuh. Tubuh jasmani dan tubuh rohani. Iya, Kek. Sekarang aku baru sadar bahwa hal itu memang harus terjadi. Tetapi yang sulit kuterima, mengapa secepat itu? Sekecil itu dia sudah mencari hal-hal di luar kemampuannya. Sebab kau pun harus ingat, Ger. Adanya sesuatu di muka bumi ini bukankah karena nafas yang maha kuasa, Ger anakku? Sukmo. Iya. Haji Sukmo. Aku, kamu, dan semua yang hidup di dunia ini bisa dikatakan sebagai manusia apabila punya nyawa, punya sukmo. Nah, biarlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ayolah, ayo Ger, jangan terpekur di sini. Kita boleh tersenyum karena kita punya wiji pinile. Kakang Wareh. Nini? Kakang. Nini. Kau pulang, Kakang? Nini, aku kangen sekali padamu. Haruskah aku mengatakan hal itu? Oh, Aku Kakang. rindu padamu, Nini. Kakang,
takut sekali, Kakang. Aku takut, Kakang. Apa yang kau takutkan? Bukankah kita telah bersama? Aku datang menjengukmu dengan segenap kerinduanku. Kakang. Sukmo tidak menemuimu, Kakang. Nini. Tidak. Iya. Ki Warih tidak mampu berkata-kata. Hanya desah napas dan isak yang mampu terungkap. Ia peluk istrinya erat-erat penuh kelembutan dan kasih sayang. Detak jantungnya menggemuruh, bagaikan gemuruh gunung menjelang gempa. Diciuminya istrinya penuh dengan perasaan dan kasih sayang. Kerinduan yang membara dalam dadanya seakan-akan tumpah ruah seiring dengan butir-butir air mata yang menggelincir di kedua pipinya lewat sudut-sudut matanya. Nini Warih pun melakukan hal yang sama. Dia terus menangis terisak-isak, semakin erat memeluk suaminya, seakan-akan getaran nadi darahnya menyatu dengan getaran nadi suaminya. Ki Wulung yang menyaksikan adegan itu turut bersedih. Dari sudut matanya meluncur butir-butir bening bagaikan kristal yang menggelincir di pipinya yang mulai mengeriput. Bibirnya yang hitam meliuk-liuk, hidungnya kembang kempis mengeluarkan ingus, dan perlahan ia menghapus dengan punggung tangan kirinya yang juga berhias kulit mengeriput. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.